Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ya. Saya akan lanjut tentang bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama tentu yang ini paling esensial, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam konteks ilmu pendidikan Islam adalah menanamkan keimanan pada anak. Ya, ini menarik kata-kata Mahmud Yunus ketika beliau menulis bahwa dasar pelajaran keimanan itu adalah perasaan, bukan dalil akal. Ya, jadi sebelum anak usia 12 tahun itu kita coba sampaikan tentang sentuhan-sentuhan perasaan mereka. Di kelas 1 kita bangunkan perasaan hatinya dengan mengingatkan nikmat Allah kepada dirinya sendiri, kemudian dengan berangsur-angsur diingatkan nikmat Allah secara keseluruhan. Jadi tidak ada salahnya kalau kemudian kepada anak kecil yang belum mampu berpikir secara akliyah, ketika misalnya anaknya perempuan bertanya ketika dikasih boneka, orang tuanya kemudian ditanya oleh anak, ini boneka dari mana? Saya kira kita bisa menjawab, ini boneka dari Allah, dari Tuhan. Ya, karena memang pada akhirnya rezeki itu juga diberikan dari Tuhan, dari Allah itu kan. Jadi ini supaya menyentuh mereka, supaya melihat bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang gitu, tidak kejam kepada kita. Lalu kemudian bahan keimanan yang ditanamkan harus sesuai dengan usia anak. Misalnya anak usia 6 sampai 8 tahun mengenal sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang gitu. Jangan dekatkan mereka dengan siksa-siksa yang kemudian pada konotasi anak nanti Tuhan itu sifatnya sangat kejam gitu. Anak usia 9 sampai 11 tahun juga harus dididik mencintai Nabi dengan sifat-sifat yang pemberani, jujur, setia, adil. Dan karena sifat-sifat ini menarik perhatian anak pada usia tersebut ya. Jadi usia-usia mereka menunjukkan jati dirinya gitu. Ya, kemudian kewajiban menanamkan keimanan ini tentu bisa kita lihat dasar teologisnya pada Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Lalu yang kedua, tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan contoh sikap dan tingkah laku yang baik. Utbah Ibnu Abi Sufyan pernah berkata kepada guru anaknya, jadikanlah perbaikanmu atas anakku, perbaikanmu juga, karena mata mereka dipusatkan kepada matamu, dan bagaimana baiknya pandangan mereka akan menjadi kebaikan yang kamu lihat, dan kejelekan yang akan mereka lihat adalah kejelekan yang kamu lihat juga. Ya, saya kira ini menarik ya, karena terutama kepada anak-anak yang di kelas rendah itu, mereka akan melihat bahwa gurunya merupakan personifikasi dari malaikat yang sangat sempurna. Oleh karena itu jangan melakukan kesalahan di hadapan anak-anak, apalagi di usia dini. Ya, itu akan jadi contoh yang sangat luar biasa. Contoh-contoh yang baik itu misalnya mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid atau di rumah, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah, baca doa ketika mau bepergian, baca basmalah setiap memulai suatu pekerjaan yang baik, dan doa-doa lainnya. Ini contoh-contoh sikap dan tingkah laku yang baik yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Kemudian kisah-kisah Nabi juga terutama kisah-kisah yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak dan cerita-cerita yang ada kaitannya dengan keimanan. Ya, ini yang menarik, jarang sekarang ini kita hantarkan anak-anak menjelang tidur itu dengan cerita-cerita kenabian, cerita-cerita heroik ya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi gitu. Tapi kemudian mereka disodori dengan cerita-cerita Doraemon, cerita-cerita film kartun ya di televisi yang menurut penelitian di Surabaya itu bermuatan antisosial gitu. Banyak film-film kartun yang itu diakhiri dengan penuh kekerasan, dengan tembakan, dengan perkelahian ya. Itu yang disodorkan kepada mereka gitu. Orang tua harus benar-benar konsisten, terutama dalam masalah kejujuran, janji dan peraturan agama yang diajarkan kepada anak.
Jadi jangan kemudian kita menjadi calo agama ya. Kalau kemudian kita tidak mampu, jangan kemudian juga mengumbar janji. Caloan agama itu ya mereka misalnya ngajak, ayo anak-anak sholat, tapi kemudian orang tuanya tidak sholat. Ini kan berbahaya ya. Tidak memberikan contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik, akhlak terpuji kepada anak-anaknya. Lalu yang kedua, membiasakan akhlak mulia, ibadah dan kedisiplinan. Apa yang harus dilakukan? Membiasakan akhlak mulia, terutama di depan anak-anak kita. Lalu yang kedua, membiasakan ibadah. Udah pokoknya kita ngasih contoh aja, nggak usah ngomong bicara yang banyak-banyak juga. Kalau kita hanya melakukan, mereka pasti akan melakukan. Lalu yang ketiga, membiasakan kedisiplinan. Ya, dan yang keempat, menciptakan suasana agamis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saya kira uraiannya membiasakan akhlak mulia itu misalnya ketika Rasulullah ditanya bagaimana cara mendidik akhlak mulia ini, seperti dikutip oleh M. Thalib, secara praktis akhlak mulia itu diantaranya adalah pertama, orang tua harus tanggap terhadap tingkah laku anaknya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tegur anak, jangan sungkan kalau kemudian dia melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Lalu yang kedua, setiap saat orang tua harus dapat mendidik akhlak anak dan tidak perlu menyediakan waktu khusus. Jadi ada waktu khusus yang dibicarakan tidak usah lah. Kapanpun, setiap saat kita bisa kemudian bisa mendidik anak-anak ini dengan akhlak yang mulia, ya, dibiasakan gitu. Dan yang ketiga, membiasakan anak-anak makan bersama sehingga mereka tahu akhlak dan sopan santun menghargai orang lain. Di meja makan itu kita ajarkan adab. Sehingga sekarang banyak tes-tes itu karyawan baru itu tidak melulu di tes-tes akademik ya, tapi diwawancara ketika makan. Di situ kemudian diketahui attitude mereka gitu. Di samping itu orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak, dan anak harus diberi perhatian dan penghargaan. Rasulullah pernah menyampaikan, hargailah anak-anakmu dan baguskanlah adab sopan santun mereka. Lalu membiasakan ibadah, tadi saya sampaikan, di antara hadis Nabi yang berhubungan dengan kewajiban menanamkan kebiasaan beribadah kepada anak adalah perintahlah anak-anakmu mengajarkan sholat di waktu usia mereka mencapai 7 tahun. Dan bila diperlukan, pukullah kalau enggan mengerjakannya di waktu usia mereka meningkat 10 tahun. Tapi tentu dipukul tidak membahayakan ya, tapi punishment-nya adalah berbasis edukatif gitu, mendidik mereka. Membiasakan kedisiplinan, tentu ini sesuai dengan firman Allah, wal asr ini ya, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, dan ini secara detail untuk menanamkan kedisiplinan itu yang paling efisien adalah pertama, menggabungkan antara kasih sayang dan wewenang. Jadi tidak melulu nanti bicara wewenang lalu kemudian dengan penuh kekerasan, otoriter, tapi juga dengan dasar kasih sayang. Menanamkan kedisiplinan di bawah pengendalian Allah. Mengajarkan dan menanamkan kebaikan secara kontinu. Tadi tidak perlu disediakan waktu khusus, tapi secara terus-menerus dibiasakan. Segera memperbaiki kesalahan dengan kebijaksanaan, tegas dan pasti. Anak sewaktu-waktu dihukum dengan kekerasan, tetapi ini merupakan alternatif terakhir tadi itu dipukul itu ya. Kalau cara lain ternyata tidak cukup efektif ya. Tapi tadi punishment-nya itu berbasis edukatif. Menciptakan suasana agamis dalam kehidupan sehari-hari ini saya kira cukup penting karena tidak melulu anak belajar dari bangku sekolah ya. Setelah memasuki lingkungan sekolah, maka yang berperan dalam melakukan pembinaan adalah guru di lingkungan sekolah itu. Semua yang diperbuat, diperintah oleh guru itu akan dituruti dan ditaati oleh anak. Tapi nanti ketika di rumah mereka mengadopsi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kemudian di lingkungan sekitar tentu juga ini masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan suasana agamis kepada anak-anak didik kita. Ya, sehingga dengan pola yang semacam ini, bahasa Ki Hajar Dewantara itu ada sinergitas tanggung jawab antara pendidikan di sekolah yang dikomandoi oleh guru dan kepala sekolah, kemudian di rumah oleh orang tuanya, dan di masyarakat oleh komunitas yang ada di sekitar lingkungan mereka.
Saya kira mudah-mudahan dengan suasana yang semacam ini akan terbangun sinergitas ini, menciptakan suasana agamis kepada anak dan mereka bermoral akan semakin lebih mudah ketimbang kita menyerahkan semua persoalan moralitas anak kepada sekolah dan guru. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.